Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang paradigma baru akad jasa dalam bisnis terkait akad wakalah. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kadafi Rafsanjani, NIM 151 sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Di sini saya juga ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Resma Widyaningrum NIM 038, yang kedua ada Prita Yuliana NIM 015, dan ada Dewi Nur Cahyani NIM 172. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Yuliana, NIM 015. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian wakalah. Saya di sini akan menjelaskan tentang wakalah. Wakalah berasal dari wazan wakala yakilu waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil-wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan atau al-tahwid dan pemeliharaan al-hifz. Secara garis besar dapat disimpulkan, wakalah merupakan pelimpahan atau pengalihan kekuasaan dari pihak pertama kepada pihak lain atau pihak kedua untuk menyelesaikan kewajibannya. Berkenaan dengan akad wakalah ini, para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan syariah, akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong-menolong. Akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong-menolong, dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapatkan fee dari jasa tersebut. Wakalah dapat dibedakan menjadi al-wakalah al-ammah dan al-wakalah al-khosoh, al-wakalah al-muqayyadah, dan al-wakalah mutlaqah. Al-wakalah al-khosoh adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua yaitu al-wakalah al-ammah. Adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Yang ketiga, al-wakalah al-muqayyadah, yaitu akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalkan, jualan mobil dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya, jualan mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Demikian presentasi materi dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh materi yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Cahyani. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang dasar hukum, rukun, dan syarat wakalah. Yang pertama adalah dasar hukum dari wakalah. Sesuai dengan firman Allah, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Surat Al-Maidah ayat 2. Yang selanjutnya adalah sesuai dengan hadis dari Jabir RA berkata, aku keluar pergi ke Khaybar, lalu aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, apabila engkau datang pada wakilku di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak. Yang selanjutnya adalah dalam ijma. Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas diperbolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Yang selanjutnya adalah rukun wakalah. Rukun wakalah menurut
Jumhur ulama ada 4. Yang pertama, orang yang mewakilkan atau mewakil. Yang kedua, orang yang menerima perwakilan atau wakil. Yang ketiga, objek atau pekerjaan yang diwakilkan atau muwakil bih. Dan yang keempat adalah ijab dan qabul atau sigot. Rukun wakalah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah diatur dalam pasal 457 ayat 1 adalah yang pertama wakil, yang kedua adalah muwakil bih, dan yang ketiga adalah akad. Syarat wakalah. Orang yang mewakilkan atau mewakil disyaratkan yang pertama adalah mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada yang diwakilkan. Yang kedua, mewakil disyaratkan cakap bertindak hukum atau mukalaf dan sempurna akalnya. Yang kedua adalah orang yang menerima wakil. Disyaratkan yang pertama, berakal atau mumayyiz. Tidak disyaratkan balik sehingga tidak sah wakalah orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz. Yang kedua, disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya, supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang yang menerima wakil atau yang diberi kuasa. Yang ketiga adalah orang yang menerima kuasa itu harus jelas dan pasti. Yang selanjutnya adalah objek yang akan diwakilkan atau mewakil bih. Syaratnya, yang pertama, sesuatu yang boleh diakadkan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya. Yang kedua adalah perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah muamalah, bukan masalah ibadah badaniyah. Yang ketiga adalah sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik dari muwakil dan berada dalam kekuasaannya. Yang keempat, sesuatu yang diwakilkan itu berada dalam pengetahuan dan kemampuan orang yang menerima wakil. Yang selanjutnya adalah sigot, yakni ijab dan qabul dengan ucapan saya wakilkan ini kepada Anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian dijawab saya terima atau yang semakna dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resma Dianingrum NIM 190721100038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi wakalah pada bank syariah. Dalam pelaksanaannya, di perbankan syariah, akad wakalah memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan yang dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, transfer jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam transfer uang. Yang pertama, wesel pos. Pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakil kepada al-wakil. Yang kedua, transfer uang melalui cabang suatu bank. Dalam proses ini, al-muwakil memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan al-wakil. Namun, bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Yang ketiga, transfer melalui ATM. Kemudian yang kedua ada collection atau inkaso. Inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Yang ketiga, penitipan, yaitu akad pendelegasian pemberian barang terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Dan yang keempat ada letter of credit atau yang biasa dikenal dengan LC. Berikut merupakan aplikasi teknis pembiayaan perbankan dengan akad wakalah sesuai dengan yang digambar. Nah, keterangannya sebagai berikut. Nasabah meminta kepada BPS untuk melakukan pembiayaan pembelian rumah. Dalam hal ini, bank atau BPS sebagai pembeli dana memberikan kuasa kepada nasabah atas nama BPS untuk membeli rumah tersebut. Kemudian nasabah melakukan transaksi dengan developer untuk membeli rumah. Setelah rumah terbeli, nasabah melakukan pelunasan kepada bank. Nah, proses penyerahan kuasa atau pendelegasian dari bank kepada nasabah dalam hal inilah yang disebut sebagai al-wakalah.
Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah akad wakalah bil ujrah. Nah, wakalah bil ujrah ini merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa atau muwakil yang memberikan kuasanya ini kepada wakil, di mana wakil ini mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan ujrah atau fee kepada wakil yang mengerjakan tugasnya dan kewajibannya bagi wakil untuk menjalankan tugas dari mewakil dengan sebaik-baiknya. Jadi ini juga tidak boleh membatalkannya secara sepihak gitu. Dan bisa dikatakan akad wakalah bil ujrah ini akan melahirkan sumber kewajiban yang terpenuhi. Nah, penerapan akad wakalah bil ujrah ini dalam perusahaan asuransi syariah. Nah, asuransi syariah sendiri ini adalah suatu pengarahan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta dan perusahaan. Akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah ini telah dijelaskan di dalam Fatwa DSN MUI nomor 52/DSN MUI /3/2006. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan skema atau aliran dana pada asuransi syariah. Nah, dari gambar di atas ini, kita ini bisa melihat bagaimana dana premi yang masuk dalam asuransi syariah ini masih merupakan dana peserta setelah dikurangi fee perusahaan atas jasa pengelolaan. Nah, ketika terjadi klaim, perusahaan ini tidak mengeluarkan dana untuk klaim tersebut dari kas perusahaan, tetapi dana ini itu diambil dari dana tabungan peserta atau tabaru. Begitu juga dalam proses adanya surplus underwriter dan keuntungan investasi ini juga dibagi hasilkan kepada peserta dan perusahaan asuransi syariah sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Nah, untuk menjaga keabsahan akad wakalah bil ujrah ini, Dewan Syariah Nasional menjelaskan lebih terperinci tentang ketentuan-ketentuan akad tersebut. Dari segi objek wakalah misalkan meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio resiko, dan juga pemasaran dan investasi. Nah, dalam akad wakalah bil ujrah ini pun juga harus disebutkan sekurang-kurangnya itu minimal hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi gitu. Kemudian cara dan waktu pemotongannya atau ujrah atau fee, dan juga syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Nah, jika kita lihat dari konsep di atas, kita ini bisa menyimpulkan bahwasanya dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya ini tuh tidak mengenal dana klaim gitu, atau tidak mengenal dana hangus gitu. Jadi peserta yang baru masuk gitu kan, katakanlah 1 kali atau 2 kali, kemudian peserta ini ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya ini sudah dibayarkan ini dapat diambil kembali gitu, kecuali memang sebagian kecil yang mana sudah diniatkan sebagai dana tabaru ya kan, karena atas pengelolaan jasanya ini yang ini itu tidak dapat diambil gitu. Nah, begitu juga dengan asuransi syariah secara umum gitu kan. Jika habis masa kontraknya gitu dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan pun ini juga mengembalikan sebagian dana dari preminya ini dengan pola bagi hasil gitu. Bisa saja 60/40 atau mungkin 70/30. Nah, ini itu sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka gitu kan. Nah, dalam hal ini juga maka sangat mungkin gitu kan bahwa premi yang dibayarkan di awal tahun ini dapat diambil dan jumlahnya ini sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut. Nah, jadi kita dapat melihat bahwasanya sangat berbeda ya teman-teman dengan mekanisme aliran dana di asuransi konvensional. Yang mana di asuransi konvensional ini ketika kita mendaftar sebagai salah satu dari asuransi konvensional tersebut, maka
dana premi yang kita bayarkan setiap bulannya, maka dana ini sudah menjadi sepenuhnya milik perusahaan gitu kan. Bahkan ketika kita tidak mengajukan klaim, dana ini akan hangus gitu, akan dipakai oleh perusahaan dan ya sebagai untung dari perusahaan tersebut gitu kan. Jadi bisa dikatakan kita pun juga rugi gitu, dan ini sangat berbeda dengan prinsip di atau aliran dana pada asuransi syariah seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 9, dan kami memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan penyampaian informasi dalam video ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, sampai bertemu di Google Meet nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.